Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam
kekuatanmu, ku percaya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita. Pagi hari ini Habakuk pasal 2 ayat 1-5 saja. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, ketika kita berdoa dan belum menemukan jawaban dari Tuhan atas banyaknya persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mungkin bisa saja tergoda untuk putus asa atau frustasi, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan diri kita sendiri, mempersalahkan orang lain, atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Namun, berbeda halnya dengan Nabi Habakuk. Dia menjadi teladan bagi kita pagi hari ini dalam menantikan jawaban Tuhan atas setiap pertanyaan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan bangsanya. Kita tadi membaca firman Tuhan, digambarkan bagaimana dia seperti pengintai yang berjaga di menara jaga, dan orang yang berjaga di dalamnya. Ini menunjukkan, menggambarkan dari sikap penantian yang sabar dan percaya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan tidak berlama-lama. Dia bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan benar, kesabaran itu membuahkan hasil. Allah menjawab bahwa sekalipun penghakiman Tuhan terlihat begitu lambat, hal itu pasti akan terjadi. Dalam konteks ini, Tuhan berbicara tentang Babel. Sekalipun Tuhan memakai Babel untuk menghukum Yehuda, tetapi penghukumannya atas Babel karena dosa-dosa mereka yang menyombongkan diri tidak terluput dari pemandangan mata Tuhan. Mereka, Babel, pasti akan juga dihukum Tuhan. Orang-orang Babel yang demikian angkuh karena berpikir bahwa kemenangannya atas bangsa-bangsa adalah karena kegagahan mereka, akan segera mendapat hukumannya. Terlebih bila hal itu berhubungan dengan umat Tuhan. Sambil menyampaikan jawabannya, Tuhan mengingatkan kepada Nabi Habakuk bahwa orang-orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Memang tidak mudah untuk bersabar Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk dalam hati, dalam kepala.
di mana nabi melihat ketidakadilan di depan mata. Hal itu membuat geram, tetapi hambanya tetap bersabar. Dari teladan Nabi Habakuk kita belajar bahwa sekalipun jawaban Tuhan terkesan lambat, kita mesti bersabar, karena jawabannya akan datang pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Dan ada juga hal yang tak kalah penting dari perikop yang kita baca, yaitu bahwa Allah membenci dosa. Ia tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa umatnya. Maka bersabarlah dan tetap percaya dan belajar sebagai orang benar hidup karena kepercayaannya. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, percaya Tuhan tidak tinggal diam. Terlebih bila kita hidup dalam kebenaran-kebenarannya. Selamat bertekun dalam doa, dalam iman percaya, dalam kesabaran ilahi, menanti karya Tuhan atas kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Semua itu akan terjadi karena Tuhan berjanji, Immanuel, Allah menyertai umatnya. Dan bila semua dikerjakan dan umatnya peroleh kemenangan, semua itu ditujukan supaya umatnya hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengajar kami bersabar atas segala pergumulan yang kami naikkan dalam doa-doa kami. Mungkin terasa begitu panjang, tapi kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami harus belajar sabar seperti Nabi Habakuk menanti doa-doanya dijawab. Bersabar dan tetap dalam iman percaya. Karena orang-orang benar akan hidup karena iman percayanya. Teguhkan Tuhan setiap umat-Mu yang berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu. Terus tekun sampai kami melihat Engkau berkarya dan membebaskan umat-Mu berkemenangan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Demikian yang hari ini akan berhimpun dalam menara doa nanti malam, belajar firman Tuhan, dan belajar menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.